Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Seperti biasa ada Bro Ayung di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang lagi menjalankan ibadah puasa, dan seperti sebelum-sebelumnya mengingatkan aja di sini tuh ada suguhan kopi dan kita sambil ngerokok karena kita itu tag-nya malam, lagi dalam kondisi tidak berpuasa gitu ya. Meskipun ini tayangnya pagi gitu Bro Ayung. Takutnya ada yang mikir gimana-gimana gitu. Oke, Bro Ayung, lanjut langsung aja kali ya, nggak usah lama-lama gitu. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung. Barangkali udah nggak sabaran pengen berbagi cerita. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Bi. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami di acara ngobrol ya Bi. Pastinya. Ada Mas Biru di sana dan aku di sini. Kita akan share cerita-cerita yang horor Ya. dan menyeramkan. Betul. Kira-kira begitu ya Bi. Iya, betul. Semoga memang menyeramkan sih Bi. Horor banget. Horor banget ya. Baik, ini langsung aja ya Bi. Langsung aja, dan kali ini gue nggak akan banyak intervensi. Apa ya Bi? Waduh, nanti kurang seru ini Bi. Takut terlalu horor gitu loh. Terlalu horor. Gitu. Baik, oke lah, baiklah. Ini adalah sebuah kisahnya Mas Tanuji Bi. Kisah ini terjadi sekitar tahun 85-an. Udah cukup lama. Dan Mas Tanuji ini kan di usianya waktu itu baru 25 tahunan lah waktu itu, dan dia dulu masih bekerja di Jakarta, ikut sama orang jualan nasi goreng, dia bantu-bantu gitu loh Bi. Bantu-bantu, sekiranya nanti udah pinter, kata bosnya yang juga adalah masih Berarti sambil sekolah juga di sana. Iya, dia sambil sekolah biar pinter. Oh, sekolah nasi goreng. Oh, sekolah nasi goreng ya, itu sama aja sekolah belajar kalau gitu. Sekolah dia udah nggak mau sekolah, nggak suka sekolah dia. Terus terang dia lebih suka belajar gitu. Lebih suka belajar nasi goreng. Jadi nggak ada tempatnya, tapi suka langsung praktek seperti itu. Nanti sedianya cekel Ji. Pegang. Jadi Tanuji panggilannya Uji, cekel Ji, ini pegang yang di sini, nanti aku buka yang lain lagi kayak gitu. Ya om, padahal itu mah nggak tahu apakah itu sebuah PHP atau nggak ngerti lah. Iya. Penyemangat gitu ya. Penyemangat, dan Tanuji tersebut kan adanya banyak masih kecil-kecil. Nanti aku mau jadi bos kayak liliknya aku, kayak pamannya aku, biar aku bisa ngangkat keluarga. Nggak mau bapakku seperti itu terus. Paling ngaritin ini rumput. Lebih banyak sih karena kambingnya kambing Jawa kan, rambanan itu yang diperoleh dari kebun-kebun Bi. Kedong-dong kayak gitu ya. Kedong-dong ya, apa aja yang penting nggak bikin wedus mencret gitu kan. Nah ini pengennya nanti bisa ngangkat orang tua, akhirnya ya diangkat ke atas, dilambungkan lah begitu, biar sejajar terahnya sama keluarga-keluarga lain yang di kampungnya beliau tadi. Nah tapi Mas Tanuji belum sampai pada cita-citanya yang luhur tersebut, mendengar kabar bahwa bapaknya lagi sakit keras waktu itu Bi. Sakit keras, akhirnya Mas Tanuji bertahan. Kata ibunya juga, Ji, orang usah mikiri balik Ji, nggak usah mikiri pulang dulu, nggak apa-apa, wong sakit itu lumrah umum. Tapi mak, saya dapat telepon dari kawan yang lain, jadi lewat bos, dari kawan yang lain, dulu kan belum ada HP yang kayak sekarang. Itu katanya bapak sakit parah, aku nggak bisa lah, wong aku nyari sakit keras atau sakit parah tadi? Sakit parah yang agak kekerasan. Oh, agak kekerasan, ya saudaraan lah masih saudaraan, angel. Nah ini aku nggak bisa tenang di sini mak, pokoknya aku harap balik baik. Lah bocah angel, terserah kalau kamu mau pulang. Ya takutnya kenapa-napa, izin sama bosnya, sama liliknya itu loh, sama pamannya. Ya wis Ji, ini tak ongkosin. Terus nanti kalau misalnya ada apa-apa buat berobat bapak, tinggal kamu ngebel aja. Lewat tet gitu ya, belnya kan tet gitu. Belnya masih yang manual seperti itu. Iya, nah akhirnya Tanuji pulanglah ke rumah, ke kampung halamannya. Tapi ya dipikir orang sakit kayak ucapannya mamanya, orang sakit itu lumrah gitu. Separah-parahnya bapaknya kalau sakit kan modelnya yang rame Bi. Walaupun sakitnya cuma panas, ekspresif ya. Ekspresif. Oh, jadi gitu. semua asma-asma disebut
wow, ya kayak medeni. Kalau pernah Tanuji itu waktu itu kan nganter ke ke mantri gitu ya, ke sana, terus orang-orang yang nungguin rame. Dia juga sama bapaknya udah pakai sarung, udah kayak gini banget, dia kelihatan kan mukanya tuh, iya kayak ninja. Jadi wow, udah kayak gitu banget, Bi. Ya bagus sebenarnya, tapi ekspresif, tapi kan Pak, aja kayak gue Pak, jangan terlalu seperti itu, kasihan yang benar-benar sakit yang parah-parah. Iya, ikut stres semua. Ya orang-orang dengar kata Tanuji, nah, pas lagi cerita sama aku, wong yang pas dengerin kayak gitu, ya kirain bapakku udah mau mati banget waktu itu. Jadi yang lain jadi, mas sakitnya apa sih, sakitnya apa kayak, padahal cuman pilek panas kayak gitu loh, Bi. Iya seperti itu. Nah ini Tanuji kan bapaknya juga waktu pas dia pulang itu sama, di dalam rumah udah kayak kasur dikeluntung buat kegeban dia sendiri begini loh. Tinggal kelihatan pokoknya ada hitam itu, di dalam hitam-hitam itu bapaknya. Gulungan begitu. Kayak gitu. Tapi yang lucu kata emaknya yang dikeluhkan sakitnya bukan di daerah badan atau apa, tapi kakinya, Bi. Tapi tetap aja dia seperti ini. Jadi kayak bikin risol di dalam kasur itu loh. Terus, Mak, sebenarnya bapak yang meriang mananya sih? Sikil, masa sikilnya kelihatan? Berarti sikilnya diperbal, tapi pakai perban manual itu, pakai bujur, bekas baju disobek begitu apa bengkung begitu. Tapi yang ditutupin atasnya, katanya meriangin banget. Ji, orang usah balik Ji, katanya seperti itu. Ji, nggak usah balik, bapak bakalan sembuh. Sembuh gimana, orang modelnya aja kayak gitu banget. Pokoknya besok periksa, nggak usah periksa, bapak nanti sembuh sendiri, nanti balik sendiri kayak gitu. Bi. Itu malamnya Tanuji karena udah biasa ngelihat bapaknya seperti itu, kalau meriang kan ketemu sama teman-temannya, malah suruh pada medangan ke rumah sini, bawa duit kan, Bi. Tanuji rokok apa wis gaplean di depan rumah. Itu tahu-taunya bapaknya emang sekarat meninggal, Bi. Jadi bapaknya meninggal dan tak taunya menurut cerita dari ibunya ini gara-gara bapaknya waktu itu hari Jumat, dia itu yang lain pada sholat Jumat dia ngeyel, katanya kasihan. Jadi paginya habis bantuin gali kubur orang meninggal. Itu kan tim, dia punya tim juga, salah satunya bapaknya Tanuji sering didaulat buat ikut gali kubur. Akhirnya nggak sempat nyari ramban, nggak sempat nyari empannya kambing. Makannya kambing. Akhirnya mau sholat Jumat itu malah dia keinget, waduh turun dipakani Bu. Pak jangan, ini Jumat kliwon pula, ya kan, nanti aja habis Jumat. Wis sholat tega kalau wedhus, nggak tega sama kambingnya. Akhirnya dia, nah kalau yang sekarang jenengan pernah lewat ke sana itu di pinggir kali kecil, terus ada pertigaan, dia ngalor sedikit tuh rumahnya cuma ngalor sedikit. Berarti dia itu nggak jauh cari rambanya, cuma jalan ke arah ngidul, ke arah kiri, terus ngelewatin satu kebun, terus dia harus titian bambu itu, Bi, langsung ke kebun yang luas itu, Bi. Nah di situ konon katanya waktu itu dia dapat belai sial itu kakinya. Kalau menurutnya Tanuji, dia tuh niatnya apa ya? Aku kan naik ke atas, Mak, ke atas biasa nutuin waktu itu anunya nangka, pohon nangka, dahannya nangka itu kan doyan banget, walaupun getahnya harus ditiriskan dulu. Apal banget ya, Bi. Jangan-jangan aku pernah kambing, Bi. Nah ini katanya ini juga. Nah terus iya, nah itu apa? Pas dia turun dari situ, katanya dia melihat seekor kerbau, seekor kerbau yang gede banget, bisa dibilang banteng mungkin. Itu kakinya, banciknya itu ngidaknya apa ya? Napaknya di situ, pas di ujung sumunya itu loh, tanduknya. Jadi cers kayak gitu pas di kakinya. Jadi dia kebanting. Menurut pandangannya bapaknya Tanuji, ya sebut saja namanya Sanusi lah. Manusi itu kayak disungkal begitu loh, Bi. Diginiin. Iya, diginiin, bok begitu. Jadi dia nusuk kakinya ke situ terus mental jatuhnya ke pohon-pohon pisang itu, nyelag begitu loh, Bi. Akhirnya bangsat, kata-katanya kan begitu, orang-orang yang ini kelotokan kan gitu. Bangsat, kayak orang ngerti. Enggak pakai asu dong, asu. Aku kebo katanya, gue dibilang gitu ya. Aku kebo Mas gitu ya. Tapi enggak, dia ngomongnya bangsat, kayak orang ngerti Tanuji siapa kayak gitu, kayak enggak tahu Sanusi siapa. Ini kayak sini yang megang orang tua saya dulu kayak gitu. Iya, mana kemarin lagi ya kayak blek kayak gitu kan. Tapi kebunnya enggak ada. Tadi perasaan disungkal sama kebo dan nyucus di situ. Nah, pas dia ini kan kiwir-kiwir ya kata orang sini, jadi bocor terus
kayak daging dalamnya kelihatan, langsung digubut Poal pakai gitu poal sampai pelepah pisang, digubut begitu, masih ngelanjutin ini, masih nyariin kebunnya di bangsat kayak gitu kan. Tapi yang dia dapat cuman ada tunggak. Tunggak itu bekas potongan kayu. bambu. Kayu, Bambu. iya kayu, tapi di situ bambu kan lebih ke pinggir kali ya, itu di tengah kayak bekas Lancip, kayu, bekas tanaman yang dipotong gitu ya. Kok nusuknya kiye ya, kok nusuknya ini, tadi aku ngeliatnya kebo, kenapa ini, kayak gitu loh. Akhirnya dia itu setelah dapat satu ikat pulang barengan sama orang pulang sholat Jumat. Nah, sih orang Jumatan sih, kalau ke dinamo nih kayak gitu. Jumatan Mekah gitu iya, ya. aku Jumatannya karena aku dewek, orangnya murah tak klotokan. Mau Jumatan di mana, yang penting kedus urusannya. Masalah Jumatan, besok juga ada Jumat lagi kayak gitu kan. Minggu ngarep gitu. Ngarep sampean seperti itu. Jadi kalau negur manusia itu kadang-kadang ini sendiri. Kalau nyebelin, kalau kata orang sini gajogan gitu loh. Lom susah mulutnya. Nyesel. Ya wis terserah kayak gitu. Dapat kabar pas mereka sholat maghrib itu kan dekat musola. Tahu-tahu katanya Sanusi itu meriang druk. Si Kilek kecosus kebo. Angel yang punya kebo itu siapa? Iya, udah nggak ada kali ya? Nggak ada orang di situ itu memelihara kebo. Tapi pas dihubungin, kenanya tuh di kebun kidul. Orang langsung lagi yang tua-tua. Langsung kayak gitu. Pantes. Beduk Jumatan, pora Jumatan, wis jelas. Angel wis ini pokoknya angel. Tapi orang-orang juga mau nilikin nengokin ke Nusi tadi. Ya rada enggan, orangnya modelnya begitu. Apalagi istrinya rewel. Pasti panledeki, kayak gitu ngomongnya, Bi. Orang-orang bener-bener mau nengokin, entah bawanya apa lah ya, Bi. Pasti ngomongnya kayak gitu. Pasti pan muas-muasi, seneng ya, kayak gitu. Akhirnya orang nggak ada yang ke situ. Makanya, tapi dengan ciri khasnya dia ketika meriang seperti itu, bagi Tanuji atau Uji tadi, biasa aja bapaknya meriang seperti itu, tahu-taunya memang meninggal beneran. Dan ini muncul sebuah kekecewaan besar dalam diri Tanuji. Jadi sisi medisnya dia nggak perhitungin, tapi dia terpengaruh sama ucap-ucapannya orang. Iya, ceritanya ibunya bahwa ini kelakuannya kebo. Terus kebun sana. Iya, bangsa dedem itu kayak gitu kan. Akhirnya malam-malam itu taruhlah, singkat ceritanya 3 hari pas meninggalnya bapaknya, orang-orang pada bubar, tinggal keluarga yang ada pada laya-laya di gelaran ini tikar di depan. Di waktu itu kan gelap banget ya. Iya, tahlilan. Walaupun udah ada listrik tapi jarang-jarang. Nah, di areal pinggiran kali dan kebun itu sama sekali nggak ada listrik. Nggak kayak sekarang. Dia itu, Ji, mau kemana Ji? Kata mamanya. Orang Panu Dingdi katanya seperti itu. Tapi mamanya ngelihat ada kebencian dan dia nggak terima atas kematian bapaknya. Orang semuanya kan dibuat bapaknya. Orang kalau misalnya bapaknya masih bantu-bantu bisa ini kambing kan lumayan. Pokoknya dia ngirimin nggak terlalu pusing lah kayak gitu, Bi. Kalau bapaknya udah meninggal dia repot. Akhirnya dia ke arah kali sana ngeliatin kebun, terus itu bisa jam-jaman, Bi. Nyampe disusulin uangnya. Ji, wis sing sabar apa wak kayak gitu. Mati gara-gara kayak gitu. Mati gara-gara di sana. Itu kirain si Tanuji pas udah dirangkul sama uangnya pulang ke rumahnya itu, tahu-tahu dia ke situ lagi, Bi. Nah, ke situ lagi kan Tanuji yang menceritakan. Itu 3 hari ya? Malam. Iya, pas 3 hari dia melihat ke arah kebun yang rimbun gede tadi. Kalau sekarang belakangnya kebunnya Protobi, itu di sana itu melihat kayak rokok dinyalain kayak gitu loh, Bi. Kayak gitu kan, kayak api kecil terus jadinya nyala kayak bara kecil banget. Siapa yang ngerokok di sana Wangwa ya? Gitu ya? Wangwa, itu bahasanya Wangwa. Nah, ini siapa yang ngerokok di sana? Apa maling ya? Masa maling lewatnya kebun rimbun begitu? Kan ada jalan kecil, nah, jalan setapaknya. Tapi diliatin, aku kok merinding. Tapi di sana ada yang bikin bapak seperti itu, dipantengin sama Tanuji, makin lama makin gede apinya. Bara itu berubah menjadi api kayak kebun kebakaran kayak gitu. Langsung Tanuji itu pulang lagi, balik ngambil di baterai kayak gitu, Bi. Minta senter di baterai. Mau kemana? Mau kebun aja edan kon, bapak wis kayak aja melu-melu, jangan ikut-ikutan kayak bapak. Itu emaknya juga terpengaruh kayak gitu. Tanuji nggak bisa dipegangin, uangnya cuman berani ngantor di seberang kali. Akhirnya dia itu nyeberang kali,
Padahal ya itu didramatisir begitu, Bi. Orang udah emosi mungkin ya. Padahal kan ada pematang, ngapain jebur gitu loh. Jebur dulu, ketapak kan bahasa segini dulu kan dalam. Itu naiknya kesusahan. Ji, rewangnya Ji, wis Pak meneng. Kayak gitu, Bi. Katanya udah jengkel banget. Itu bawanya golok. Mau ngapain? Anak geni nih, itu Pak masih nyala gede banget. Katanya ngomong kayak gitu. Uangnya nggak ngeliat api itu ya. Iya, katanya api gede banget. Itu ke sana. Dia terus berarti kan ada sawah dulu. Baru setelah sawah itu masih padi ya, masih pendek-pendek. Dia itu ya mungkin setali 3 uang sama bapaknya. Nggak lewat galengan sawah gitu loh. Padinya orang main jek-jek sana. Langsung hilang pokoknya di gelap sana udah gelap, hilang dan uangnya cuman bisa dengerin bangsat metu kabeh katanya seperti itu. Ada suara-suara lantang gitu. Keluar semua gitu. Keluar semua. Pak, aku wis nang kene, Pak. Aku udah di sini, Pak. Anakmu kayak Pak sing jebule kayak. Itu yang dapat yang jadi ganti. Sampean tak belani kayak gitu. Enggak lama itu berarti keluar itu posisinya. Dia itu denglang-denglang loh kakinya. Wah, cilaka kata uangnya ini pasti kecucus kebo maning. Kecucus kebo yang kemarin nyutus bapaknya. Katanya enggak, Bi. Jadi kebun itu ada pagernya, itu kan dari bambu, itu kena bilahnya itu loh, nyeset sedikit, akhirnya kan kowal-kowal bahasa sananya itu dipegangin, semua, kebo Ji, kebo apa nih katanya, orang ini pager, kamu sebenarnya sana nyariin apa sih? Ada anak geni, ada api segini kayak orang rokok, dipantengin begini kan makin gede. Banaspati gitu ya. Iya, mungkin sosok itu. Wah, aku tayangin kono genane, jarene uane kayak itu seperti awan. Itu emang tempatnya di situ. Emang tempatnya di situ. Kamu jangan gila, keberangas mateng kata seperti itu. Bapak itu iya, angus. Gitu. Bapaknya baru meninggal. Kamu orang anak laki-laki satu-satunya. Jangan royal katanya begitu. Ora baik. Itu sampai memang nggak ngelihat apa, nggak ada apa-apa. Aku nyebrang aja masih gede banget. Lah terus ke sana ada nggak banaspatinya? Nggak ada. Berarti kobongan aja nggak suket-suket. Itu rumput apa pohon nggak ada. Itu dipikirin. Ayo Ci balik Ci. Orang itu nangis kayak orang stres gitu loh Bi di situ. Itu masih di spot situ belum pulang ke rumah ya? Iya masih di seberang kali ngeliatin ke arah kebun sana. Itu ngingetnya bapaknya, Pak, kenapa sih Pak mati Pak? Jangan mati dulu Pak. Aja berarti bawa-bawa Uji belum kawin lah segala macam diomongin dicurhatin semuanya di situ ya. Akhirnya ya uangnya walaupun ngerti si ponakan kelotokan juga ikut tersentuh kan akhirnya udah Ci besok lagi sama uangnya nanti kita yagan ke sana nyari barang bukti. Padahal uangnya mau barang bukti apaan orang emang kayak gitu. Itu bisa jadi kan tetanus atau apa ya Bi kata uangnya. Jadi ngomongnya sih nggak tetanus, apalah yang susah bahasa itu, tapi ini infeksi begitu. Nah itu paginya ngajakin Tanuji, ternyata dia kan malamnya begadang nurusin sama anak-anak di situ ada dipanggil lagi begadang remian lagi kaplean. Akhirnya Ji katanya mau ke kebun, sungkan Wak. Semangatnya kayak hilang gitu, lebih nyebelin banget. Padahal kemarin berapi-api. Uangnya sekarang yang bersemangat malah ini ya. Yang bersemangat uangnya jadi terpancing. Iya ya, katanya ada sosok api. Terus kemarin bapaknya katanya disunggah sama ini sosok kebo. Ya. Aku jadi tertarik. Tapi giliran bangunin Tanuji, lah wis mati ya wis Wak. Seperti itu ngomongnya Bi. Lamanya ngomong, Kang, sampean aripan neliti dewek mana katanya. Kalau mau berangkat ke kebun sendiri. Tening malah kamu yang nyuruh orang saya aja mau batiri, mau nemenin si Tanuji. Bocah malah ndeblek. Itu dia mau berangkat pulang. Mau keluar dari ruangan rumah itu ya. Pintu baru Tanuji. Wak, mau di situ Wak, katanya kayak gitu. Yuk, mangkat ke sana. Di sana itu boro-boro neliti kata uangnya. Jadi ini cerita dari Uji sendiri dari uangnya. Kemudian uangnya udah sepuh banget sekarang. Wong bocah diajak ke sana, kirain mau neliti tempat jatuhnya bapak. Di sana itu apa bawaan di sana lebih bahasanya jambu apa kreheng kata orang sini. Jadi malah nyari itu sambil nyanyi kadang-kadang Pak sampai tiba nih di sini jatuhnya di mana kayak gitu. Apa aja krau ini bocah kayak malah nggak mikir aku kentir barang seperti itu loh Bi. Akhirnya nggak diurusin. Ci kamu betah di sini Ci. Ya sampai kalau pulang duluan malah disuruh pulang uangnya. Nah ini malamnya itu Tanuji akhirnya ngalamin kejadian yang menurut dia itu horor banget. Kenapa?
Dia itu Itu di malam keempat. di malam keempat, dia itu pengasannya dia seolah-olah dia itu melihat kayak bapaknya datang gitu loh. Itu di kebun itu. Enggak, di rumah. Oh, setelah itu pulang mereka. Iya, maksudnya malam keempat setelah tahlilan gitu, orang-orang bubar, dia itu seperti ngelihat sosok bapaknya, Bi. Tapi sebelum berangkat ke kebun. Belum ke kebun. Jadi ngeliatin sosok bapaknya itu dari arah kebun sana lah. Itu kan jalanan kecil yang nggak terlalu gede. Itu siapa sih? Ternyata itu sosok bapaknya. Nah, cerita sama aku, padahal waktu itu aku ngerti banget bapak meninggal, tapi wong bapak siapa yang takut, katanya seperti itu. Ji, nggak usah diurusin sepertinya ngomong kayak gitu. Aku wis kudune kayak gini, aku udah harusnya seperti ini. Ora Pak, pokoknya. Nah itu setelah munculnya bapak itu seakan-akan infektif sehingga apa Bu, angel. Itu harus dilanjutkan, Bi. Investigasi Harus dilanjutkan. Jadi dia timbul semangat yang baru lagi ngumpulin anak-anak. Bahkan uangnya itu diundang. Wah, kebun, kebun mani. Mau ke kebun lagi. Akhirnya kan bocah-bocah nganggapnya kayak Tanuji ternyata dulu pernah ada riwayat kalau lagi panas banget. Itu rada koleng, Bi. Nah, kita apa itu? Kalau lagi panas banget, dia tuh serang-serangan, kumat. Gitu ya. Akhirnya, ya. Kalau lagi panas kayak gitu suka kumat. Ini maksudnya panas apa nih? Panas suhu atau kalau suhunya lagi panas? Panas banget suka kayak gitu. Kadang-kadang ngomong sendiri telanjang. Yang terakhir paling parah itu nangkring di atas SD di Wuwungan. Itu pas di atas sekolahan. Iya di sekolahan. Itu nyabut bendera ini merdeka kayak gitu. Diturunin. Jadi anak-anak udah paham. Datang ke Tanuji karena dia punya ubi rampe banyak gitu nemenin, tapi bukan berarti apa yang diusulkan Tanuji aku harus mengiyakan, pura-pura aja kayak gitu loh. Akhirnya siap bocah-bocah serbu mana, katanya diserbu kebun tadi, kata teman-teman bising-bising serbu apa kebun diserbu kayak gitu. Udah biarin itu lengahnya mereka. Nah Tanuji kayak merasa dihianati kawan-kawannya gitu loh, Bi. Asem disuruh ke sana malah pada gaplean lagi, pada ngerokok-ngerokok. Akhirnya dia ke sana sendirian. Nah, ini kisah ini kan diceritain sendiri sama Tanuji. Aku mau ke kebun sana, Yung. Tahu-tahu bulet ngising, pengen buang hajat, Bi. Nah, itu dia itu akhirnya mandek di depan ini ya, di depan kali itu. Kan ada kapal selam yang buat nangkring poker itu, batu, biasanya modelnya batu tapi setengah tenggelam kan jadi kapal selam. Terus ada galah satu lah buat pegangan begini. Dia sambil ngerokok begitu, akhirnya yang tadi udah emosi banget karena dia kebelet, diurungkan dulu sebentar. Malah lampunya di setel posisi hidup, tapi arahnya ngulon ke sana, ke sawah pol, ke rumahku ke sana kan. Akhirnya dia ngeluarin hajatnya ke situ. Nah ini pikirannya dalam buang hajat, aku bener-bener nggak tahu. Padahal di sini tuh apa karena nggak makan sayur, nggak keluar, tapi pikirannya bisa emosi lagi waktu itu. Bapak harus tahu ini, aku harus ngerti yang bikin bapak mati itu apa, makhluknya seperti apa. Terus yang merah-merah itu kemarin yang gede banget itu api itu harus aku ketemu sama dia itu, apa dia juga ikut nyelakain bapak atau enggak. Nah pas lagi seperti itu, B, katanya ya namanya kayak gitu kan nangkring di atas begitu ya, terus airnya kan implak-implak itu kan dari cahayanya senter juga, dari bulan juga itu ada cahaya dari arah belakang itu beda sendiri, merah, B. Cahaya itu merah, iki sih apa? Jadi ngileng ini ke bawah, lihat ke bawah di antara itulah, di antara gandul-gandul dan lain-lain itu isi cahaya merah apa? Jangan-jangan Banaspati ini malah sih ngudek aku kayak gitu loh. Jangan-jangan Banaspatinya yang malah ngejar aku. Pas dia nengok ke atas begini, bener, Bi. Ada golongan apa gelondong-gelondong, katanya sih dia ngomongnya sekepelan kayak bola basket lah segitu gede. Tapi nyala-nyala seperti itu makin gede. Itu kayak seolah-olah dia bilang, hayo Konji, hayo Ji. Seperti itu. Jadi maju mundur. Gitu ya. Itu Tanuji cuman bisa nahan begini miring-miring. Jadi seolah-olah ngeles, padahal kamu itu sama si api itu jauh apa enggak? Pirang jengkal katanya, Bi. Jadi dia jauh ke situ lagi. Pas titik kayaknya aku ngerasa dia emang mau nyerang aku, dia langsung jelem ke bawah. Ke air. Dia langsung ke air. Yang ke air Tanujinya. Tanujinya ke air. Jadi dia itu bisa ngelihat dari air mungkin melek begitu ya. Itu dia lewat kata set kayak gitu. Jadi dia muncul lagi, terus
beriringan dia muncul kan otomatis dari helikopter yang lain kan ada kuning-kuning juga pada nangsang di kepalanya dia kan Bi. Tapi dia nengok ke arah Banaspati ke sana, balik lagi Bi ke arah dia. Itu bolak-balik sampai 3 kali, bener-bener dia tuh jelem kalau lewat lagi seperti itu, nongol lagi dari arah sana terus kayak diserang terus. Akhirnya dia itu kayak setiap dia nimbul ke atas ada kesempatan sebelum ini dia datang, wah kayak gitu gemboran gitu, tolong kayak gitu. Akhirnya yang dari sana yang pada gaplean terus semuanya itu pada ke situ semua. Nah mereka memang lihat sosok itu. Oh akhirnya pada ngelihat Pada ada api ngelihat di situ ada ya? api, memang gunung api nggak terlalu besar tapi itu arahnya ngulon sampai ngelewat gang rumahnya aku, ada makam itu hilangnya di situ. Hilangnya di situ. Dan Tanuji itu Makam yang di pojok. makam yang di pojok, dia bangun-bangun udah segini belepetan sama lumpur, terus bekas-bekas itu kembang kali, cuil-cuilannya ya. Cuil-cuilannya dia benar-benar naik, jadi nggak ada yang prihatin Bi. Mereka itu udah yakin dan biasa lihat di situ tuh ada seperti itu, arah-arah kebun, treknya sampai segitu itu tuh biasa ada kemunculan Banaspati, jadi mereka nggak terlalu takut kayak gitu loh. Apalagi kalau udah misalnya ini nggak bakalan nganuin orang, cuma nakut-nakutin doang, siapa yang nantangin ya begitu kayak gitu loh. Karena Tanuji naik ke atas cerita sama Allahnya sama teman-teman. Nah kamu ngapain tadi? Orang aku niatnya mau nyerang. Nah ya pantesan kamu mau nyerang pakai apa? Ini bawanya lading Bi, kalau golok mending pisau. Iya pakainya pisau kecil, langsung dipegang batuknya sama Awan. Anget katanya seperti itu. Batuknya emang lagi anget, kepalanya lagi panas. Mendingan ke dalam aja masuk. Dari mana nih kata emaknya, masuk apa? Kumbai sisan katanya seperti itu. Dulu. Iya mandiin dulu di kali. Wahnya akhirnya repot malam itu mandiin, yang nggak usah pakai sabun Bi, jadi dikopiok gitu loh. Kalinya kan airnya lagi banyak, dibersihin baru masuk rumah itu pun lewat belakang. Udah itu baru dia kumpul lagi sama teman-teman, masih emosi Bi. Katanya bangsat wani-wanine kayak gitu. Nggak tahu aku anaknya siapa. Orang bapaknya aja gitu. Kalah itu. Iya apalagi dia itu kisah di sekitar tahun 85. Oh 85 udah lama berarti. Iya, dan aku pernah cerita di Ngebor juga. Setelah tahun itu muncul itu lagi, yang diudek sama teman-teman sih langsung ciut lagi. Itu di situ titiknya. Nah besok hari kalau misalnya ada rencana mau live ya kita ya. Kalau misalnya jadi ya Bi, iya. kita akan ke situ mungkin Bi. Boleh. Bisa lihat itu ya Bi ya. Itu tahun 85 itu keren. Pedagang nasi goreng punya telepon bro. Asli. Oh iya ditelepon ke sana gitu kan. Telepon ke sana. Jadi kayak gitu di sini mungkin lewat orang. Aku punya paman telepon yang kotak itu. Wah harus lari ke sawah Bi. Itu gaya banget lah. Oh telepon mas kayak gitu. Jadi nggak di rumah naruhnya udah. Nah ini Mas Tanuji itu akhirnya setelah itu kan dia nggak mau berangkat ke Jakarta lagi. Jadi dia itu malah ngingu kambing, memelihara kambing nurusin bapaknya kayak gitu. Dan sampai saat itu dia malah jadi sosok penakut dan nggak pernah nyebrang ke kebun tadi. Jadi kapok lah kayak gitu. Nah, trauma begitu ya. Itu ceritanya itu aja sih masalah Mas Tanuji gitu. Boleh. Berarti nggak pernah ketemu ya kebunnya itu? Kebunnya nggak pernah ketemu, tapi ada teman salah satu di Niluh, kakaknya beliau itu kena sosok itu lagi. Kena sosok itu tapi di sininya. Jawar. Bukan. Kakaknya Brotomi. Oh, kakaknya Brotomi. Sampai sekarang bekasnya gede banget dan konon dia ngelihatnya ya ini. Kebo, cula pakai ada culanya. Kok cula apa tanduk gitu ya. Kena tanduk. Jadi main lagi SD di belakang sekolah. Aku waktu itu kelas 4, dia kelas 6. Aku kan sekelas sama Brotomi. Terus dengar teriakan, main di belakang sekolah. Itu kan terusannya belakang sekolah. Tahu-tahu di sini udah sobek parah. Terus langsung dibawa sama ini kan guru-guru ke dokter gitu. Dia ceritanya itu di belakang kena itu. Pas jatuh penekan lah ada itu kan jambu apa-apa gitu. Tahu-tahu dibakar. Mirip kayak kisahnya itu tadi persis. Kayak gitu loh. Kalau nggak salah ada nama sendiri yang wujudnya kebo kayak itu tuh Klintu. Kalau diperhatiin secara detail itu kakinya cuma 3 bro. Oh, kakinya 3 ya? Kakinya 3. Berarti di depan 1 apa gimana? Oh, nggak tahu. Kayaknya depan 2 deh. Depan 2 belakang ya? cuma 1. Oh, belakangnya malah cuma 1 ya. Tapi ini nggak tahu ya, mungkin ya gue jadi ingat aja sosok bentuknya kebo itu. Kalau di Jawa Klintu, kleru beda ya? Iya, kelupaan gitu ya.
ini Klinto. Jadi sih. Nah, itu endemik yang di sana. Itu sosok dua itu yang biasa orang lihat gitu dari zamannya nenek-nenekku sampai sekarang pun kalau misalnya lagi pas lihat pas itu melihat sosok Kunti itu seberangnya pas di sana itu. Kalau yang tentang Klinto ini pernah gue dengar dari salah satu kawan itu di daerah Kalisoka situ. Kalisoka. Itu pertama kali dengar cerita tentang itu tadi ya, kerbau kaki 3 itu. Ketiga yang sebenarnya ya bukan kerbau itu ya, mesti jadi-jadian kayak gitu. Itu dari sana daerah Kalisoka. Oke, terima kasih Bro Ayung, nggak mau ngobrolin masalah ini lebih jauh lagi gitu ya. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita ini tentang Mas Tanuji ya, yang bertemu dengan sosok tanduk kerbau gitu ya. Apa ya Bro Ayung ya? Ya udah gitu aja sih. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya. Masalah obrolan mungkin ada kata-kata yang agak sedikit kasar ya. Harap maklum gitu karena sebagai ekspresi bagian dari menceritakan cerita ini. Betul. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di ngobrol horor selanjutnya. Betul? Betul? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.